Halo semuanya, perkenalkan nama saya Teresia Halim, saya dari Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dengan NPM 2410229. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi yang sangat penting bagi kehidupan kita, yaitu tentang hak dan kewajiban dalam hukum. Sebagai makhluk sosial dan bagian dari masyarakat, kita tentu tidak lepas dari aturan hukum. Hukum hadir untuk melindungi hak diri kita, sekaligus untuk memastikan kita menjalankan kewajiban dengan baik. Namun, seringkali muncul pertanyaan, apakah kita sudah memahami apa saja hak yang kita miliki dan sejauh mana kita menjalankan kewajiban sebagai warga negara? Melalui video ini, saya berharap kita bersama-sama memahami peran penting hak dan kewajiban dalam menciptakan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Tanpa berlama-lama, mari saja kita masuk ke materinya. Hukum hak disebut dengan legal right. Kemudian, dalam keputusan Belanda untuk membedakan legal right dan moral right, dibedakan menjadi dua, yaitu subjek dan objek. Sebelum kita memasuki tentang hak dan kewajiban, alangkah lebih baiknya kita mengenal dulu tentang subjek dan objek. Subjek hukum. Subjek hukum dibagi menjadi dua, yaitu manusia dan badan hukum. Manusia adalah setiap orang yang mempunyai kedudukan yang sama, selaku pendukung hak dan kewajiban. Orang sebagai subjek hukum dimulai sejak ia lahir dan berakhir setelah meninggal. Pengecualian pada pasal 2 KUHP Perdata, bayi yang masih dalam kandungan ibunya dianggap lahir dan menjadi subjek hukum apabila kepentingannya menghendaki. Contohnya pada pembagian warisan. Lalu mereka yang tidak dapat menjadi subjek hukum. Di antaranya adalah anak yang masih di bawah umur atau belum dewasa, belum berusia 21 tahun, belum menikah, orang dewasa yang berada di bawah pengampunan, yang seperti mereka yang punya penyakit mental, gila, orang dungu, penyakit suka mencuri, pemabuk, dan pemboros. Dan masih banyak lagi. Lalu subjek hukum yang kedua adalah badan hukum. Badan hukum adalah suatu perkumpulan atau lembaga yang dibuat oleh hukum dan mempunyai tujuan tertentu. Yang pertama adalah badan hukum private. Contohnya seperti PT, FA, CV, koperasi, yayasan, dan lain-lain. Yang kedua adalah badan hukum publik seperti contohnya negara mulai dari pemerintahan pusat sampai pemerintahan desa dan instansi pemerintahan. Lalu terdapat teori-teori syarat suatu badan hukum menjadi hukum. Yang pertama adalah teori French. Badan hukum dianggap sama dengan manusia atau orang sebagai subjek hukum. Yang kedua, teori kekayaan bertujuan. Harta kekayaan dari suatu badan hukum mempunyai tujuan dan harus terpisah dari harta kekayaan para pengurus atau anggota. Yang ketiga, teori kepemilikan bersama. Semua harta kekayaan badan hukum menjadi milik bersama para pengurus dan anggotanya. Yang keempat, teori organ. Badan hukum harus mempunyai organisasi atau alat untuk mengelola dan melaksanakan kegiatan dalam mencapai tujuan. Kemudian materi selanjutnya adalah objek hukum. Segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum dan dapat menjadi objek dalam suatu hubungan hukum. Dalam terminologi, objek hukum disebut juga dengan benda atau barang. Benda atau barang menurut hukum adalah segala barang dan hak yang dapat dimiliki dan bernilai ekonomis. Macam-macam benda. Yang pertama, benda terwujud dan benda tidak terwujud. Benda terwujud adalah segala sesuatu yang dapat dicapai atau dilihat dan diraba oleh panca indera. Yang kedua, benda tidak terwujud. Segala macam benda yang tidak terwujud berupa segala hak yang tidak terwujud, berupa segala macam hal yang melekat pada benda. Yang kedua adalah benda bergerak dan benda tidak bergerak. Lalu setelah selesai membahas tentang subjek dan objek hukum, barulah kita dapat memasuki tentang materi awal kita, yaitu hak dan kewajiban. Hak dalam hukum adalah kewenangan atau kekuasaan yang diberikan kepada individu atau kelompok oleh sistem hukum untuk memiliki
melakukan, dan menuntut sesuatu yang diakui dan dilindungi oleh aturan hukum. Hak ini menjamin kebebasan, perlindungan, atau keadilan dalam interaksi sosial, serta memungkinkan individu untuk menuntut atau mempertahankan haknya jika terjadi pelanggaran melalui mekanisme hukum yang berlaku. 2. Teori atau ajaran melaksanakan keberadaan hak. Ada dua teori. Yang pertama adalah teori kepentingan. Hak adalah kepentingan yang terlindungi. Rudolf von Jhering berpendapat, hak itu sesuatu yang penting bagi seseorang yang dilindungi oleh hukum, atau suatu kepentingan yang terlindungi. Utrecht menyatakan, hukum memang mempunyai tugas melindungi kepentingan dari yang berpihak, tetapi orang tidak boleh mengacaukan antara hak dan kepentingan karena hukum sendiri melindungi kepentingan dengan tidak memberi hak kepada yang bersangkutan. Teori atau teori kehendak. Hak adalah kehendak yang dipelengkapi dengan kekuatan. Bernie Wilson mengatakan, hak itu suatu kehendak yang dipelengkapi dengan kekuatan dan diberikan oleh tata tertib hukum kepada seseorang. Urtawitz membantah teori ini dengan mengatakan meskipun di bawah kultur atau pengampunan, mereka tetap masih dapat memiliki rumah, mobil, dan sebagainya. Dan yang menjalankan haknya adalah wali atau pengampunya atau kurutornya. Dan pasal 13 KUHP, tidak ada manusia yang tidak memiliki hak. Yang ketiga, hak dapat dihapus karena beberapa sebab. Yang pertama, pengembangan hak meninggal dunia dan tidak ada ahli waris yang ditunjuk. Yang kedua, masa berlaku hak sudah habis dan tidak dapat diperpanjang lagi. Yang ketiga, telah diterimanya suatu badan yang menjadi objek hak. Yang keempat, karena leluasa. Materi selanjutnya adalah kewajiban. Kewajiban dalam hukum adalah suatu tanggung jawab atau beban yang secara hukum harus dilaksanakan oleh seseorang atau badan hukum berdasarkan peraturan yang berlaku. Kewajiban ini bersifat mengikat dan tidak dilaksanakan dapat menimbulkan konsekuensi seperti sanksi, denda, dan hukuman lainnya. Seorang ahli hukum bernama Kursen membedakan kewajiban menjadi 3 golongan. Di antaranya, yang pertama, kewajiban mutlak dan kewajiban nisbi. Yang kedua, kewajiban publik dan kewajiban perdata. Yang ketiga, kewajiban positif dan kewajiban negatif. Yang kedua, kewajiban bisa lahir karena yang pertama diperoleh suatu hak yang membebani syarat untuk memenuhi suatu kewajiban. Misalnya, seorang pembeli yang berkewajiban membayar harga barang tetapi berhak menerima barang yang telah dilunasi. Yang kedua, berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Yang ketiga, adanya kesalahan atau kelalaian seseorang yang menimbulkan kerugian bagi orang lain sehingga ia wajib membayar ganti rugi. Yang keempat, karena telah menikmati hak tertentu yang harus diimbangi dengan kewajiban pula. Yang kelima, karena leluasa yang ditentukan oleh hukum atau karena perjanjian tertentu. Yang ketiga, kewajiban bisa terhapus karena yang pertama, meninggalnya orang yang mempunyai kewajiban tanpa pengganti. Yang kedua, masa berlakunya telah habis dan tidak diperpanjang. Yang ketiga, kewajiban telah dipenuhi oleh orang yang bersangkutan. Yang keempat, hak yang melahirkan kewajiban telah dihapus. Yang kelima, ketentuan undang-undang. Yang keenam, kewajiban telah beralih atau dialihkan kepada orang lain. Yang ketujuh, terjadi suatu sebab di luar nalar kemampuan manusia sehingga ia tidak dapat memenuhi kewajiban itu. Baik, setelah saya menjelaskan materi tentang hak dan kewajiban itu, saya dapat menyimpulkan bahwa hak dan kewajiban adalah dua hal yang saling terkait dalam hukum untuk menciptakan keadilan dan keteraturan. Hak memberikan perlindungan atau kebebasan yang dijamin oleh hukum, sedangkan kewajiban adalah tanggung jawab yang harus dipenuhi untuk menjaga keseimbangan masyarakat. Penerapan hak dan kewajiban secara seimbang sangat penting untuk menghindari konflik dan menciptakan harmoni. Dalam negara hukum, pemerintah wajib menjamin hak warga negara sekaligus memastikan kewajiban dipenuhi demi kepentingan bersama. Pemahaman dan pelaksanaan hak serta kewajiban yang benar menjadi kunci terciptakannya masyarakat yang adil dan sejahtera. Segini saja materi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Jika saya terjadi kesalahan kata, saya minta permohonan maafnya. Saya ucapkan terima kasih.